Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini kita akan belajar tentang future tense. Future tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Future tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Masa depan di sini artinya kejadian itu belum terjadi sekarang, tapi akan terjadi nanti. So, mari kita lihat konsep waktu future tense. Yang pertama ada masa depan, belum terjadi, dan akan terjadi nanti. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita biasanya pakai kata akan. Di bahasa Inggris, kata akan tidak selalu ditulis sebagai satu kata. Mari kita lihat di sini. Kata akan di dalam bahasa Inggris tadi bisa muncul dalam bentuk will dan be going to. Sebenarnya bahasa Inggris punya beberapa cara untuk menyatakan masa depan, tapi yang paling dasar di sini dan paling sering dipakai adalah will dan be going to. Keduanya sama-sama future, tapi dipakai dalam kondisi yang berbeda. Will di sini digunakan ketika kita baru memutuskan sesuatu saat berbicara, atau ketika kita membuat janji, ataupun memberi prediksi tanpa bukti yang jelas. Setelah will, kata kerjanya tidak boleh berubah. Di sini kita bisa lihat subject plus will plus verb one. Setelah will tadi, kata kerjanya tidak boleh berubah, tetap pakai verb one, tidak pakai ed, dan tidak pakai ing di belakang katanya. Contohnya di sini, I will study tonight. She will help you, and they will come tomorrow. Yang salah di sini ada I will study it and she will studying. Karena I will study it di sini, kata study-nya ditambah dengan huruf ed, dan yang studying ditambah dengan ing, yang mana kita tahu tadi setelah will, kata kerjanya tidak boleh berubah dan tetap pakai verb one, tidak pakai ed, dan tidak pakai ing. Selanjutnya ada contoh will atau keputusan spontan yang artinya keputusan yang baru dibuat saat itu juga. Contohnya, I'm thirsty, I will buy some water. Saya haus, saya akan membeli minuman. And the phone is ringing, I will answer it. Telepon berdering dan saya akan mengangkatnya. Jadi keputusan yang spontan yang baru dibuat saat itu juga. Selanjutnya contoh will untuk promise and offer. Will di sini juga sering dipakai untuk janji dan menawarkan bantuan. Contoh, I will help you with your homework. Saya akan membantumu dengan pekerjaan rumahmu. Don't worry, I will call you later. Jangan khawatir, saya akan menelponmu kembali nanti. Selanjutnya, kalimat negatif dan kalimat tanya untuk kata will. Untuk negatif, strukturnya itu subject plus will not plus verb one. Dan untuk question, will plus subject plus verb one. Will-nya di depan dan tanpa tambahan not. Contohnya untuk negatif, I will not come tomorrow. Saya tidak akan datang besok. She will not forget you. Dia tidak akan melupakanmu. Untuk question, contohnya, will you help me? Akankah kamu membantuku? Will she join the meeting? Akankah dia bergabung dengan meeting atau pertemuan? Selanjutnya kita masuk ke poin future dengan be going to.
Be going to digunakan ketika rencananya sudah ada sebelumnya dan bukan keputusan mendadak ataupun spontan. Selain itu, be going to juga dipakai untuk prediksi yang ada buktinya. Structure with be going to, subject plus to be atau am, is, or are, plus going to, and plus verb one. Karena ada to be di sini, bentuk ini mirip dengan present continuous, tapi maknanya masa depan. Contohnya, I am going to study tonight. She is going to travel next week. They are going to watch a movie. Subjeknya di sini ada I, she, and they. Dan to be-nya di sini ada am, is, and are. Plus going to plus verb one. Verb one-nya di sini ada study, travel, and watch. Untuk tonight, next week, and a movie, itu adalah adverb ataupun kata keterangan untuk menerangkan kalimatnya. Selanjutnya ada contoh going to dalam bentuk rencana ataupun plain future. Kalau rencananya sudah dipikirkan sebelumnya, maka kita pakai going to. Contohnya, I'm going to visit my grandma tomorrow. And we're going to have an exam next week. Jadi waktunya sudah ditentukan dan rencananya sudah dipikirkan sebelumnya. Maka dari itulah kita pakai going to. Selanjutnya ada prediction with evidence. Kalau prediksi berdasarkan tanda ataupun bukti yang terlihat sekarang, kita masih tetap pakai going to. Dan contohnya di sini, look at the clouds. It is going to rain. Lihat awannya. Ini akan hujan. Jadi prediksinya berdasarkan tanda ataupun bukti yang terlihat sekarang. Selanjutnya kita masuk ke going to untuk kalimat negatif dan tanya. Contoh untuk kalimat negatif di sini ada I'm not going to come and she is not going to buy the dress. Untuk contoh kalimat tanya, are you going to study tonight? And is she going to join us? Selanjutnya ada will versus going to. The comparison. Will going to, keputusan spontan, rencana sebelumnya, dan janji ataupun prediksi dengan bukti. Tanpa rencana, sudah direncanakan. Contoh perbandingannya, I'm tired, I will sleep now. Saya lelah, saya akan tidur sekarang. Jadi keputusannya spontan, tanpa rencana sebelumnya, namun sudah ada tanda ataupun prediksi dengan bukti. Contoh lainnya, I'm going to sleep early tonight. Sudah direncanakan. Untuk kesimpulannya, agar kita bisa lebih cepat menghafal future tense ini, kita hanya perlu mengingat kalau future adalah kejadian yang akan datang dengan struktur will plus verb one. Untuk be going to plus verb one. Untuk contoh terakhir di sini ada I will study English tonight and I'm going to study English tonight. So, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.